Halo Bedikers, siapa nih yang pernah berpetualang ke dalam hutan-hutan di Indonesia? Apakah kamu berjumpa dengan suku-suku pedalaman? Dengan berjuta-juta keberagamannya, Indonesia juga memiliki keberagaman suku pedalaman. Namun bagaimana dengan negara tetangga Malaysia? Apakah di sana juga terdapat suku yang tinggal di tengah hutan? Mari kita bongkar. Hutan Bukit Lagong yang memiliki luas 3.624,1 hektar telah ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Dinas Kehutanan Malaysia pada tahun 2007. Hutan-hutan ini diberkahi dengan keanekaragaman hayati yang khas seperti hutan hujan di Asia Tenggara lainnya. Selain berfungsi sebagai sumber oksigen, hutan juga berfungsi sebagai habitat atau tempat tinggal untuk semua makhluk hidup. Tidak hanya bagi flora dan fauna, tapi juga bagi manusia. Mereka yang hidup dalam hutan lindung Bukit Lagong adalah para masyarakat orang asli. Pemukiman masyarakat orang asli terletak di pintu masuk utama hutan lindung Bukit Lagong. Ada dua kampung orang asli, yaitu Kampung Orang Asli Bukit Lagong dan Kampung Orang Asli Ulu Keledek di dalamnya. Pemukiman ini memiliki berbagai kegiatan ekonomi seperti ekowisata, penggalian, dan produksi kayu. Orang asli sendiri merupakan kelompok etnis heterogen yang terbagi dalam 95 subetnis atau suku. Orang asli yang diyakini datang dari wilayah China dan Tibet ini telah menempati wilayah semenanjung Malaysia sejak 5.000 tahun yang lalu dan merupakan etnis pertama yang menempati wilayah tersebut. Dayak merupakan sebutan bagi penduduk asli Pulau Kalimantan. Masyarakat suku Dayak terpencar-pencar di seluruh wilayah pedalaman Kalimantan. Bahkan ada beberapa yang sampai di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Sebagian masyarakat Dayak yang memeluk agama tak lagi menyebut diri mereka sebagai orang Dayak, tapi sebagai orang Melayu atau orang Banjar. Di sisi lain, orang Dayak memiliki tradisi berladang yang berpindah-pindah. Dari tahun ke tahun, mereka mencari hutan yang dinilai subur untuk ditempati berladang dan bercocok tanam sebagai mata pencarian utama mereka. Pada umumnya, masyarakat orang asli masih hidup di lingkungan yang kurang berkembang dibandingkan dengan masyarakat luar. Dari pandangan masyarakat awam di Malaysia, orang asli juga diidentifikasi sebagai orang pribumi. Biasanya, masyarakat negeri jiran hanya mengenal komunitas pribumi secara sekilas. Mereka biasanya menamakan masyarakat orang asli dengan Sakai. Meskipun sebenarnya nama ini tak dianjurkan untuk digunakan. Dalam persepsi mereka, komunitas ini adalah Sakai yang tinggal di hutan dan masih melanjutkan gaya hidup primitif. Mereka juga dikatakan tak memiliki agama tertentu dan tidak memiliki aturan hidup, serta dianggap bodoh dan tak mau menerima kemajuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masyarakat orang asli ini hidup liar dan penuh kekerasan. Hutan juga merupakan ruang hidup masyarakat Dayak pada umumnya. Karena itu, melindungi hutan merupakan kewajiban agar hidup dapat berlangsung langgeng dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh alam. Ketergantungan pada hutan merupakan warisan leluhur yang masih dipertahankan masyarakat yang mendiami hutan. Dalam hubungan dengan hutan, masyarakat Dayak memiliki budaya sebagai kearifan lokal yang menuntun generasi ke generasi. Masing-masing orang Dayak juga mengembangkan kebudayaannya sendiri, namun terdapat kesamaan dari beberapa subetnis suku Dayak, yaitu senjata khas mereka yang bernama mandau. Dalam kehidupan sehari-hari, mandau tak pernah lepas dari pemiliknya. Namun seiring bergesernya kebudayaan, kini fungsi mandau sudah berubah, yaitu sebagai benda kesenian, cendera mata, barang koleksi untuk berburu, memangkas semak belukar, serta bertani. Sedangkan senjata khas yang biasa digunakan oleh orang asli adalah sumpit. Senjata ini dinamakan akar ipoh, karena dibuat menggunakan tanaman yang memiliki nama yang sama. Meskipun bentuknya kecil, tapi jangan remehkan kekuatannya ya, karena senjata ini dapat melumpuhkan target dari jarak yang jauh. Meski sama-sama tinggal di hutan,
Namun aturan hukum, gaya hidup, dan kebiasaan masing-masing kelompok masyarakat ini sangat jauh berbeda. Salah satu contohnya adalah upacara pernikahan yang masing-masing suku orang pedalaman ini memiliki keunikan tersendiri. Dalam masyarakat orang asli, upacara pernikahan berlangsung pada malam hari di rumah pengantin wanita. Dalam upacara ini, hanya keluarga kedua belah pihak yang diundang untuk hadir. Pengantin wanita akan memakai baju kurung atau baju kedah, sedangkan pengantin pria akan memakai baju Melayu. Makan malam adalah suatu keharusan dalam pernikahan. Makan bersama ini merupakan hal yang sangat dinanti. Mempelai pria akan ditemani oleh mempelai wanita sambil bersuap-suapan. Romantis banget ya Bidigers. Setelah saling memberi makan, mereka secara sah menjadi suami istri. Biasanya, upacara pernikahan di rumah pria dilakukan keesokan harinya. Pesta penyambutan menantu ini disebut mengadukan sesuatu oleh masyarakat orang asli. Karena pengantin pria membawa dan mengadukan hal-hal tentang pengantin wanita kepada keluarganya. Menurut adat orang asli, suami harus tinggal di desa istri. Suami yang membawa istrinya untuk tinggal di desa lain akan bertanggung jawab jika sang istri melakukan pelanggaran. Namun sekarang, adat ini sudah dilonggarkan karena istri harus pindah mengikuti suami yang bekerja. Ya, mau tak mau, orang-orang pedalaman pun harus mengikuti perkembangan kan, Bidigers? Sementara itu, adat perkawinan suku Dayak di Kalimantan bernama Pekiban. Secara umum, adat perkawinan ini dimulai dengan tahap awal pernikahan adat adalah dijemputnya calon mempelai wanita menuju rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada keluarga. Setelah tiba di kediaman laki-laki, maka rombongan akan disambut dengan tari-tarian. Dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan Pekiban wajib disediakan properti, antara lain tempayan sebagai lambang kesatuan hati. Batu ampit sebagai simbol pasangan yang tak terpisahkan. Tikar yang bermakna mengutamakan musyawarah untuk duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi. Serta suafa atau sebilah parang yang bermakna untuk memotong penghambat yang akan merusak hubungan kekeluargaan antara keluarga besar, mempelai laki-laki dan perempuan. Pinangan, dan di akhir membongkar tengkalang atau barang bawaan. Aturan adat suku Dayak sangat melarang perkawinan dua orang yang terikat kekeluargaan. Pelaksanaan upacara dipusatkan di rumah mempelai wanita. Sementara mempelai pria menggelar acara sederhana bersama kerabat dekat. Selanjutnya kedua mempelai dipersilakan oleh pemimpin upacara adat untuk duduk pada gong kecil dan bersama-sama memegang parang dan sambil menginjak parang berikutnya. Hal ini melambangkan komitmen dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Akhir dari kegiatan pernikahan ini, para tetua adat akan memberikan nasihat kepada kedua mempelai dan semua undangan yang hadir.